Bab 408. Membangun tata tertib, mengendalikan semuanya. Usai mendengar ucapan pemilik pena Tao, Sander merasa simpati sehingga berucap, "Aku akan pergi ke kota Yanjing. Kalau bertemu dengan bibi di sana, aku bakal menyampaikan permintaanmu. Hanya saja, aku tak bisa menjamin apakah dia akan mendengarkanku." Orang itu sedikit mengangguk. "Terima kasih banyak." Sander pun berujar seraya menyunggingkan senyuman, "Aku pamit dulu, senior." Pemilik pena Tao mengangguk. "Ya, selamat tinggal." Ketika hendak pergi, Sander tiba-tiba melontarkan pertanyaan, "Apa dewa nyata benar-benar ada di planet ini?" Orang itu menjawab, "Ya, dia di kota Yanjing." Kota Yanjing. Sander sontak terdiam. Pemilik pena Tao melihatnya seraya melanjutkan, "Dia tak tertarik padamu. Dia hanya tertarik pada penjualan buku. Apalagi, bukunya juga harusnya hampir beres ditulis. Kemudian, dia akan benar-benar pergi dari sini." Sander tampak mengernyit. "Pergi dari sini?" Orang itu mengangguk sambil membalas, "Ya." Dia masih ingin melontarkan pertanyaan lebih lanjut, tetapi orang itu malah berkata, "Pergilah. Waktumu juga tak banyak lagi." Usai berbicara demikian, dia berbalik dan segera pergi. Di sana, Sander berdiri diam untuk waktu yang cukup lama, lalu berbalik dan pergi dengan Lena. Melihat kepergian kedua orang itu, pemilik pena Tao terdiam untuk waktu yang lama. Kemudian, dia berbicara dengan pelan, "Bencana malapetaka akan datang. Para pelanggar aliran waktu akan bergerak. Kalau kamu benar-benar bisa menahan semuanya, berlaku baik terhadap semua makhluk, membangun tata tertib, dan mengendalikan semuanya, aku akan membantumu." Sembari berkata demikian, dia melihat ke langit. Tatapannya penuh dengan keputusasaan. Orang-orang yang tersisa memiliki kekuatan yang tak tertandingi, tetapi mereka semua sudah menjadi ilahi. Hanya sedikit sisa kemanusiaan yang dimiliki mereka, juga hanya ditujukan kepada beberapa orang. Takdir semua makhluk tak boleh diletakkan di tangan orang-orang yang sudah menjadi ilahi. Sebab, begitu mereka memiliki pikiran yang buruk, semua makhluk bisa binasa. Dia sedang menunggu manusia yang berlatih hingga menjadi tak terkalahkan. Apa Sander bisa tetap mempertahankan sifat kemanusiaannya ketika menjadi tak terkalahkan, itu tergantung dari perjalanannya di Bima Sakti. Dia ingin Sander mempertahankan sifat kemanusiaannya, tetapi orang itu tak ingin dia campur tangan. Wanita itu ingin Sander berkembang secara bebas. Ilahi atau kemanusiaan, semuanya terserah pada Sander untuk berkembang. Inilah alasan pria itu disegel kekuatannya. Untungnya, orang itu tidak sepenuhnya memutuskan jalan kemanusiaan Sander. Kalau tidak, dia tidak akan membiarkan Sander ke Bima Sakti. Ketika hampir masuk ke dalam aula, pria itu melirik ke arah tertentu. Orang yang menjual buku itu memang masih menyisakan separuh kemanusiaan dan ramah terhadap semua makhluk. Hanya saja, sayangnya dia. Orang itu menghela napas sekali lagi, kemudian berbalik dan melangkah masuk ke dalam aula. Setelah turun dari gunung, Sander dan Lena kembali. Dalam perjalanan pulang, Lena bertanya karena agak penasaran, "Siapa orang tadi?" Sander menjawab sambil tersenyum, "Seseorang yang sangat hebat." Lena meliriknya, tetapi tidak berkata apa-apa. Sander melanjutkan, "Setiap bulan, tolong kirimkan uang untuknya." Lena mengangguk, "Aku akan mengurusnya." Sander juga mengangguk. Pemilik pena Tao tidak secara langsung melakukan sesuatu yang merugikan baginya, tetapi dia tetap takut padanya. Seseorang yang bisa dibatasi oleh bibinya pasti bukan orang biasa. Sander mengalihkan pandangan dan melihat keluar jendela. Wajahnya tiba-tiba menjadi serius tanpa disadarinya. Obrolan dengan pemilik pena Tao membuatnya menyadari banyak hal. Kini, alam semesta ini tidaklah sesederhana yang dia kira. Bahkan, pemilik pena Tao hanya bisa kembali dalam waktu 5 miliar tahun. Apa yang ada di ujung alam semesta ini? Dia menyadari bahwa dia masih asing dengan alam semesta ini. Ketika pergi ke kota Yanjing, dia harus bertanya kepada bibinya jika ada kesempatan. Sander tidak langsung kembali ke hotel, melainkan membiarkan Lena membawanya berkeliling. Dia ingin membeli kotak hadiah. Meski batu Dewi Nuwa sangat cantik, dia butuh kotak hadiah yang bagus. Sudah pasti, itu harus terlihat formal karena akan menjadi hadiah. Tidak lama kemudian, Lena membawa Sander ke toko hadiah terbesar di kota. Toko itu berskala besar dan menjual segala sesuatu. Di bawah bimbingan Lena, mereka tiba di sebuah toko hadiah. Seorang wanita berok pendek menyambut mereka dengan senyuman. "Ada yang bisa kubantu?" Sander berucap, "Aku butuh sebuah kotak hadiah."
Wanita itu bertanya, jenis kotak hadiah seperti apa yang kamu inginkan, Tuan? Sander menjawab, kotak hadiah untuk menyimpan kalung. Kalung. Wanita itu pun tersenyum. Tuan, silakan mengikutiku. Kemudian, dia membawa Sander ke rak di samping, di mana terdapat berbagai macam kotak hadiah yang sangat cantik. Akhirnya, mata Sander jatuh pada sebuah kotak kristal berbentuk hati. Kotak itu transparan dan sangat cantik, sangat cocok dengan kalung yang dimilikinya. Sander langsung berucap, aku mau yang ini. Wanita itu tersenyum lembut, baiklah, aku akan membungkusnya untukmu. Tunggu sebentar. Tiba-tiba, suara dari samping terdengar. Sander berbalik dan mendapati seorang wanita. Dia berusia sekitar 20 tahunan, dengan tubuh ramping dan riasan yang sangat mencolok, tetapi tetap menarik. Wanita itu melihat staf seraya berujar, aku mau kotak ini. Ketika mendengar itu, staf buru-buru berucap, Nona, tuan ini sudah bilang mau beli sebelumnya. Wanita itu melirik Sander, lalu bertanya seraya tersenyum, ganteng, boleh mengalah padaku tidak? Sander langsung menggeleng, tidak bisa. Usai berucap begitu, dia menatap staf dan berucap, tolong dibungkus. Staf itu hendak membungkusnya, tetapi wanita itu malah berucap tiba-tiba, aku akan membayar 2 kali lipat. Staf pun menjadi ragu. Sander agak bingung. Dia melihat wanita itu, sementara wanita itu menatapnya dengan provokatif. Aku kaya. Ketika pria itu ingin berkata sesuatu, Lena tiba-tiba mendekat. Dia langsung menarik pistol dan menodongkannya ke kepala wanita itu. Apa yang kamu katakan? Kamu kaya? Hah? Pistol. Kericuhan terjadi di toko. Staf itu membeku. Pistol bahkan dikeluarkan olehnya. Sander juga sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Lena akan melakukan ini tiba-tiba. Sementara itu, wanita yang dihadapi oleh Lena juga terpaku di tempat. Dia tidak percaya dengan apa yang terjadi. Lena tiba-tiba melihat ke arah staf, lalu berucap, tolong bantu kakakku bungkuskan. Staf itu tersadar kembali. Dia buru-buru berujar, baiklah. Usai berbicara demikian, dia bergegas ke konter sebelah dengan membawa kotak itu. Lena menatap wanita di depannya dan berucap dengan dingin, merasa hebat karena kaya. Wajah wanita itu sudah pucat dan hampir menangis. Aku. Lena memarahi, diam. Wanita itu tidak berani berkata-kata. Tidak lama kemudian, staf telah membungkus kotak hadiah. Dia menyodorkannya ke Sander, lalu berucap dengan gemetar, kak, ini. Sander bertanya, berapa harganya? Staf itu segera menggeleng, tidak perlu bayar. Sander bertanya sambil tersenyum, tidak perlu bayar. Kalau begitu, aku akan seperti merampok, bukan? Staf itu ingin mengatakan sesuatu, tetapi Lena tiba-tiba mengeluarkan beberapa lembar uang dan memberikannya padanya. Wanita itu ragu sejenak, lalu menerimanya. Sander menatap Lena dan berucap, ayo, pergi. Usai berbicara begitu, dia berbalik dan pergi. Lena menatap wanita di depannya dengan marah. Aku sedang menyelamatkanmu, tahu. Aku menyelamatkanmu. Kemudian, dia berbalik dan pergi. Wanita itu langsung terkulai lemas di lantai. Tidak lama kemudian, dia mengambil ponsel dan mulai menelepon. Dia berbicara dengan gemetar, aku ditindas. Di gedung Zuoyin. Sander dan Lena meninggalkan pusat perbelanjaan. Kini, Sander meliriknya dan bertanya sambil tersenyum, kamu takut aku akan membunuhnya? Lena mengangguk, aku takut situasi menjadi makin memanas. Sander tersenyum, lalu memuji, kamu cukup baik hati. Lena ragu sejenak, lalu bertanya, kamu tidak marah, kan? Sander tampak menggeleng. Aku bukan pembunuh berantai, jadi tidak akan membunuh seseorang secara sembarangan karena masalah kecil. Aku hanya akan membunuh kalau lawan ingin membunuhku. Lena berujar seraya tersenyum, sama dengan yang kupikirkan. Ketika hendak masuk ke mobil, tiba-tiba beberapa mobil muncul dari kejauhan dan berhenti tidak jauh dari mereka. Kemudian, sekitar 20 orang turun dari mobil dan mengadang Sander dan Lena. Melihat adegan ini, Sander tampak mengernyit. Saat dia berbalik melihat Lena, wajahnya membeku. Lena memandang ke arah wanita yang sebelumnya, sementara wanita itu langsung menuju Lena. Dia berbicara dengan suara nyaring, dasar jalang. Beraninya kamu menodongkan senjata padaku. Apa kamu tahu siapa aku? Aku adalah anggota keluarga Wang. Tiba-tiba, Lena menarik keluar pistolnya dan menekan pelatuknya. Dor. Wanita itu ditembak di lututnya.
Dia bergegas berteriak kesakitan sambil berlutut. Melihat Lena berani menembak di tempat umum, para pria yang mengelilingi mereka sontak terdiam. Sekejam ini. Pada saat ini, Lena tiba-tiba berbalik dan mulai menembak. Dalam sekejap, 20 orang tersebut terjatuh. Tidak ada yang tewas, tetapi semuanya terluka parah. Seketika, terdengar suara jeritan di sekitar. Lena mendekati wanita itu dan menatapnya dengan dingin. "Tadi, kamu memakiku apa?" Wanita itu melihat Lena dengan ketakutan yang jelas terpancar di wajahnya. "Kamu." Lena menatap wanita itu tanpa ekspresi. "Cepat minta maaf." Wanita itu segera berucap, "Maafkan aku." Lena tiba-tiba mengarahkan pistol ke dahi wanita itu, lalu menekan pelatuknya. Dor! Wanita itu langsung jatuh ke jalan dan darah segar menyebar. Lena menyembunyikan pistolnya dan berucap dengan dingin, "Aku tidak menerima permintaan maafmu." Wanita itu sudah kehilangan nyawa. Kemudian, dia berbalik dan berjalan ke samping Sander. "Ayo, pergi, nanti akan ada yang menangani ini." Sander mengangguk, lalu mereka naik ke mobil. Setelah mobil menyala, Sander melihat wanita itu sambil bertanya, "Kamu boleh asal membunuh?" Lena menjawab dengan tenang, "Dalam situasi normal, tidak boleh. Tapi aku bisa melakukannya." Sander bertanya lagi, "Ada yang mendukungmu?" Lena meliriknya dan mengangguk. "Aku datang dari kota Yanjing. Aku datang ke sini untuk berlatih. Biasanya, ada orang yang membantuku menangani masalah. Selain itu, situasi tadi termasuk tindakan pembelaan diri yang sah." Sander pun mengangguk. "Aku mengerti. Baguslah Lena memiliki orang yang bisa diandalkan." Lena tiba-tiba bertanya, "Bagaimana aku harusnya memanggilmu?" Panggilan Tuan dan Senior terasa agak kaku, tapi memanggilmu dengan nama terasa tidak sopan juga. Sander hendak menjawab, tetapi Lena tiba-tiba bertanya, "Mungkin lebih baik aku memanggilmu kakak. Apa kamu keberatan?" Sander melihatnya sejenak. "Silakan saja." Lena pun mengangguk, senyuman terukir di wajahnya. Panggilan kakak akan membuat mereka menjadi lebih akrab. Dia memang jenius. Lena membawa Sander kembali ke hotel, kemudian dia pergi. Kini, dia sudah tidak sabar untuk mulai berkultivasi. Dia sangat mendambakan dunia kultivasi yang terkenal. Sander kembali ke kamarnya dan duduk bersila di lantai. Dia melanjutkan penyerapan energi spiritual. Dia akan pergi ke kota Yanjing nanti dan entah apa yang akan terjadi. Jadi, dia harus menyimpan lebih banyak energi spiritual. Selain itu, menurut pemilik Penatao, kemungkinan Bibi dan ayahnya juga tidak akan tinggal lama di Bima Sakti. Itu artinya mereka mungkin akan pergi juga. Setelah ulang tahun Suzy selesai, mereka akan segera pergi ke kota Yanjing. Dia berencana untuk menyerap energi spiritual sepanjang malam, tetapi saat larut malam, dia tidak bisa lagi menahan kantuk dan akhirnya tertidur. Keesokan harinya, begitu fajar, Sander bangun dan segera mendapat telepon dari Suzy. "Apa kamu sudah bangun?" Sander menjawab, "Ya." Suzy berucap, "Aku suruh Sinta menjemputmu." Sander menanggapi, "Baiklah." Suzy berujar lagi, "Aku akan menunggumu." Pria itu menjawab, "Aku akan segera datang." Usai menutup telepon, Sander merapikan diri dan turun ke bawah. Sinta sudah menunggu di luar pintu. Sinta menyapa, "Tuan Sander." Sander pun mengangguk, "Ayo, kita pergi." Mereka berdua naik mobil dan menuju ke kediaman Su. Sander melihat kantong hadiah yang dibawanya dan tersenyum. Kediaman Su. Hari ini adalah ulang tahun Suzy, jadi kediamannya tentu akan merayakannya dengan meriah. Seluruh kediaman Su sibuk dengan persiapan. Para tamu terkemuka dari berbagai bidang di kota Baiyun telah datang lebih awal. Tepat pada saat itu, suara seseorang terdengar dari depan pintu kediaman Su. Nona Priska Suanyuan dari kota Yanjing telah tiba. Dalam sekejap, kesibukan di kediaman Su berubah menjadi keheningan. Semua orang berdiri dan menoleh ke arah pintu masuk kediaman Su. Bersambung. Bab 409. Berlian Top Dunia. Keluarga Suanyuan. Mereka adalah salah satu dari keluarga top di kota Yanjing. Para tamu amat terkejut, tak seorang pun yang menyangka bahwa salah satu dari 4 keluarga besar kota Yanjing bakal muncul di sini. Keluarga Su cukup terkenal di kota Baiyun, tetapi perbandingannya dengan keluarga Suanyuan yang begitu luar biasa di kota Yanjing tak ada apa-apanya.
Tak ada yang menyangka bahwa anggota keluarga mereka bakal menghadiri pesta ulang tahun Suzy. Usai terkejut, semua orang mulai tersadar kembali. Keluarga Su bukan keluarga sembarangan. Begitu mengetahui kedatangan Priska, Suzy dan kakeknya, Kurnia, bergegas menyambutnya. Hari ini, wanita itu datang mengenakan gaun panjang berwarna putih. Dia menutupi wajahnya dengan cadar sehingga wajahnya tak kelihatan. Di belakang Priska, ada seorang pria tua beruban. Kurnia bergegas memberi hormat. "Selamat datang, Nona Priska." Dia tampak sangat rendah hati. Mau bagaimana lagi? Berhubung keluarga Suanyuan begitu top, perbedaan kekuatan keluarga mereka begitu dahsyat. Bisa dibilang bahwa sepatah kata dari pihak lawan sudah bisa memutuskan nasib keluarga Su. Wanita itu berbicara dengan ramah, "Paman Kurnia, jangan begitu sungkan." Sebutan paman. Ucapan ini membuat semua orang di sana tersentak. Dia bahkan menyebutnya Paman Kurnia. Itu artinya, keluarga Su memiliki wibawa yang begitu besar. Kerumunan terheran-heran. Kurnia sendiri juga terlihat tak percaya ketika mendengar ini. Bukankah Priska terlalu merendahkan diri? Kini, Priska sontak melihat Suzy dan menyapa sambil menyunggingkan senyuman, "Apa kamu Nona Suzy?" Suzy bergegas mengangguk. "Ya." Priska berujar seraya menyunggingkan senyuman, "Aku dengar kamu bakal pergi ke kota Yanjing. Nantinya, silakan datang ke kediaman Suanyuan." Suzy memandangnya dengan terkejut, tetapi dia tak banyak berpikir dan cuma menyunggingkan senyuman. "Pasti." Priska agak mengangguk, lalu berbalik untuk melihat pria tua di sisinya. Pria itu bergegas mengeluarkan kotak dan memberikannya kepada Suzy. "Nona Suzy, ini adalah hadiah dari Nona. Selamat ulang tahun untukmu." Usai mengatakannya, dia pun membukanya. Di dalam kotak itu, ada sebatang karang. Karang tersebut berwarna merah. Memang tak besar dan cuma seukuran telapak tangan, tetapi mengeluarkan aroma obat yang sangat murni. Bahkan, itu bisa tercium hingga beberapa puluh meter jauhnya. Semua orang yang menciumnya merasa segar dan lega. Kini, seseorang sontak berucap dengan kaget, "Ini karang darah ribuan tahun. Karang darah ribuan tahun." Usai mendengar ini, semua orang terkejut. Karang juga memiliki tingkatan. Sebuah karang berusia 100 tahun sudah sangat berharga dengan nilai ratusan miliar. Apabila ribuan tahun, nilainya bisa dikatakan sangat berharga. Semua orang di sana terkejut. Keluarga Suanyuan memang luar biasa. Begitu memberikan hadiah, mereka memberikan barang berharga seperti itu. Keluarga mereka sangat kuat dan mengerikan. Suzy juga terkejut. Dia tidak menyangka bahwa keluarga Suanyuan akan memberinya barang berharga seperti ini. Pria tua di samping Priska menjelaskan seraya tersenyum, "Nona Suzy, barang ini bisa memperlambat penuaan, menjaga kecantikan, dan bahkan membersihkan tubuh. Kalau kamu mengonsumsinya, itu bahkan bisa membersihkan tulang dan sumsum." Pembersihan tulang dan sumsum. Beberapa orang di sana tampak tergoda. Ini benar-benar barang impian para ahli bela diri. Suzy segera berucap, "Nona Priska, barang ini terlalu berharga." Priska tersenyum kecil. "Ini hanya niat baikku. Kalau kamu tidak keberatan, aku harap kamu bisa menerimanya." Suzy ragu sejenak, lalu melihat ke arah kakeknya. Kurnia tahu bahwa orang itu ingin menjalin hubungan. Meskipun tidak tahu alasan di baliknya, dia merasa bahwa ini tidak merugikan keluarga Su, jadi dia mengangguk. Begitu melihat Kurnia mengangguk, Suzy tidak ragu-ragu lagi. Dia langsung berucap, "Terima kasih." Kemudian, dia menerimanya. Kurnia segera berucap, "Nona Priska, silakan duduk di sebelah sini." Usai itu, dia membawa Priska ke meja utama di sampingnya. Orang-orang di meja ini memiliki status tinggi. Di antaranya, ada Mary dan keponakannya. Kini, semua orang di sana bangkit berdiri. Setelah Priska duduk, mereka baru perlahan-lahan duduk kembali, tetapi semuanya tegang dan tidak ada yang berani menyapa. Perbedaan mereka terlalu besar. Tidak ada yang berani menyapanya. Mary melihat Priska dengan rasa penasaran yang sangat besar.
Bagaimana keluarga Xuanyuan bisa kenal dengan keluarga Su? Apalagi, keluarga Xuanyuan bahkan begitu menghargai keluarga Su. Padahal, bahkan di kota Yanjing saja, mereka jarang menghargai orang lain. Mary tampak ragu-ragu. Sementara itu, keponakan yang bertato di sampingnya menjadi lebih tenang dan tidak berani mengatakan apapun. Setelah Priska duduk, dia terus memperhatikan sekeliling, seolah-olah mencari seseorang. Kala itu, seorang pria tiba-tiba muncul dari kejauhan. Suzy mengernyit ketika melihatnya. Di antara kerumunari, beberapa orang bahkan tersenyum. Pria itu adalah Brian Wang dari keluarga Wang. Upayanya untuk mendapatkan hati Suzy bukanlah rahasia. Keluarga Wang cukup berpengaruh di kota Baiyun. Kalau mereka menjalin hubungan pernikahan dengan keluarga Su, itu akan menjadi aliansi yang kuat sehingga banyak orang sangat mendukung hubungan mereka. Hari ini, Brian mengenakan setelan jas hitam. Dia sebenarnya tidak jelek, tetapi agak gemuk sehingga mengurangi penampilannya. Brian mendekati Suzy perlahan, lalu mengeluarkan kotak yang cantik. Pria itu berucap, "Suzy, selamat." Pada saat itu, Suzy tiba-tiba berlari ke arah yang jauh. Melihat adegan ini, semua orang di ruangan itu terpaku. Ekspresi Brian juga membeku. Priska langsung berdiri. Dia melihat ke arah pintu yang tidak jauh dari sana, di mana seorang pria berdiri. Pria itu adalah Sander. Mary yang berada di sampingnya melirik Priska sekilas, lalu melihat Sander dengan ekspresi merenung. Di samping Mary, keponakan yang bertato itu juga menunjukkan ekspresi ketakutan ketika melihat Sander. Di meja lain, seorang wanita juga berdiri. Dia adalah Yunita. Hari ini adalah ulang tahun Suzy, jadi dia pasti akan datang. Pria itu juga datang cukup awal. Ketika melihat Sander, Yunita menjadi agak gugup. Di hadapan semua orang, Suzy berlari ke arah Sander dan tersenyum kepadanya. "Kamu sudah datang." Sander tampak mengangguk. Dia berucap sambil tersenyum, "Ya." Dia melihat sekeliling, lalu berujar, "Ramai sekali." Suzy berbicara dengan tidak berdaya, "Kakekku memaksa untuk merayakan ulang tahunku. Tidak ada yang bisa kulakukan." Sander pun membalas sambil tersenyum, "Bagus juga." Tepat pada saat itu, Brian datang lagi. Ketika melihat Sander, dia tertegun. Sander ternyata begitu tampan. Namun kemudian, dia segera meremehkannya. Apa gunanya menjadi tampan di dunia ini kalau tidak punya uang dan latar belakang? Meskipun dia tidak suka pada Sander, Brian memilih untuk tetap tenang. Bersikap kasar di sini hanya akan membuatnya tampak hina. Brian melihat Suzy dan membuka kotak yang dia bawa, kemudian melanjutkan sambil tersenyum, "Suzy, selamat ulang tahun." Sembari berucap demikian, dia membuka kotak itu tanpa menunggu Suzy untuk berbicara. Di dalam kotak itu, ada kalung berlian yang sangat besar dan hampir seukuran telur burung dara. Itu sangat menyilaukan di bawah sinar matahari. "Top dunia." Di tengah ruangan, seseorang berseru demikian. "Top dunia." Ketika mereka mendengar seruan itu, semua orang di sana terkejut. Top dunia adalah salah satu dari 10 berlian terbesar di dunia. Ini pernah dilelang dengan harga 2,4 triliun. Tidak ada yang menduga bahwa berlian ini ada di tangan Brian. Juga tidak ada yang menyangka bahwa Brian akan memberikannya kepada Suzy. Dia sungguh murah hati. Suzy melihat berlian itu, lalu menggeleng. "Pangeran, ini terlalu berharga." Ditolak. Ketika Suzy menolak, semua orang di sana lagi-lagi kaget. Suzy menolak berlian top dunia ini. Apa yang dia pikirkan? Brian sendiri juga terkejut. Dia tidak menyangka Suzy akan menolak. Baginya, tidak mungkin ada wanita yang menolak top dunia ini. Namun, Suzy menolak begitu saja. Dia agak bingung. Suzy melihat Sander, lalu berucap sambil tersenyum, "Silakan duduk." Sander hendak melontarkan sesuatu, tetapi Brian tiba-tiba menyela pada saat ini, "Tunggu sebentar." Sander melihat pria itu. Sementara itu, Brian melihatnya dan bertanya seraya tersenyum, "Bagaimana aku harus memanggilmu?" Sander menjawab, "Sander."
Brian melihat kantong hadiah yang dipegang Sander. Dia berucap sambil tersenyum, entah apa yang akan dikasih Tuan Sander. Bisakah kamu menunjukkannya kepada semua orang? Melihat Brian mulai menyudutkan Sander, Suzy mengernyit dengan kesal. Dia tahu bahwa Sander sebenarnya cukup miskin dan tidak mungkin membeli sesuatu yang mahal. Dia juga tidak peduli dengan barang-barang mahal itu. Jadi, Suzy langsung berucap, tidak peduli apa yang dia kasih, aku akan menyukainya. Ucapan ini membuat ekspresi semua orang berubah. Mereka ingin tahu tentang asal-usul Sander. Siapakah pria ini? Bisa-bisanya dia mendapatkan perhatian Suzy. Sementara itu, Brian menjadi sangat kesal. Suzy sama sekali tidak menghargainya. Pada saat itu, Sander mengeluarkan kotak hadiah dan memberikannya kepada Suzy. Dia berucap sambil tersenyum, selamat ulang tahun. Suzy tersenyum manis, terima kasih. Kemudian, dia menyimpannya tanpa berniat untuk membukanya. Sebab, dia tidak ingin Sander menjadi bahan ejekan Brian. Namun, Brian sepertinya tidak ingin melepaskannya. Dia berucap sambil tersenyum, Suzy, kenapa tidak membuka hadiahnya untuk dilihat kami semua? Aku juga ingin tahu apa yang dikasih Tuan Sander yang bisa membuatmu menolak top dunia dariku. Semua orang di sana memperhatikan Suzy dengan penasaran. Suzy mengernyit dengan kesal. Pada saat itu, Sander berucap, Suzy, kalau semua orang ingin melihatnya, buka saja agar mereka lihat. Setelah mendengar kata-kata Sander, Suzy ragu sejenak, lalu perlahan-lahan membuka kotaknya. Ketika kotak terbuka, sebuah liontin muncul di hadapan semua orang. Liontin berwarna-warni. Brian sedikit terkejut, kemudian segera tersenyum dan berbicara dengan nada meremehkan, begitu kecil. Batu milik Sander terlihat lebih menarik, tetapi tidak sebesar milik Brian. Ukurannya mungkin setengah lebih kecil. Banyak orang di sana yang merasa kecewa. Hanya saja Suzy sangat senang. Dia sangat menyukainya. Sebab, kalung ini terlihat cantik. Bahkan, diberikan oleh Sander. Hanya saja, pada saat itu, Priska tiba-tiba berlari ke arah Suzy. Dia benar-benar berlari. Priska melihat batu Dewi Nuwa di tangan Suzy dengan ekspresi tak percaya. Dia berbicara dengan suara yang bahkan sedikit gemetar, ini adalah ini. Melihat reaksi Priska, Sander agak terkejut. Jelas, wanita ini mengenali batu Dewi Nuwa itu. Di sisi lain, Brian melirik Priska dan tertawa meremehkan. Bukankah itu hanya sebuah berlian kecil? Apa kamu begitu terkejut? Sini, aku akan tunjukkan punyaku yang lebih besar. Usai berucap demikian, dia mengeluarkan berlian besar miliknya. Pada saat itu, Priska tiba-tiba berbalik dan menatap tajam Brian. Idiot, diamlah. Semua orang terdiam. Bersambung. Bab 410. Pernah makan naga. Begitu Priska mengucapkan kata-kata ini, semua orang di sana terpaku. Dia mengutuk orang. Nona muda keluarga Suanyuan bisa-bisanya mengeluarkan umpatan kasar. Ini adalah sesuatu yang benar-benar tak terduga bagi semua orang di sana. Berhubung dikutuk begitu di siang bolong, Brian tentu saja emosi. Dia langsung menunjuknya dengan kesal seraya memaki, dasar jalang. Beraninya kamu menghinaku. Kamu ingin mati. Dia datang terlambat sehingga tak tahu identitas sebenarnya dari Priska Suanyuan. Sementara itu, ketika mendengar pria itu mengutuk wanita itu, semua orang di sana melihat ke arahnya dengan ekspresi belas kasihan. Keluarga Wang sudah gawat. Itulah yang dipikirkan semua orang saat ini. Pada saat yang sama, pria tua di belakang Priska tiba-tiba melangkah maju. Sebelum sempat bereaksi, dada orang itu telah dihantam. Bam! Sebelum orang lain bisa bereaksi, dia langsung terlempar beberapa meter ke belakang. Dia akhirnya jatuh berat ke lantai, bahkan memuntahkan darah. Pria itu sontak linglung. Bawahan Priska beraninya memukulnya. Dia sangat kesal. Begitu bangkit dan ingin berbicara, pada saat itu, seorang pria tua dari kejauhan tiba-tiba berlari mendekat. Orang itu,
adalah kepala keluarga Wang saat ini, Tristan Wang. Dia berjalan cepat ke arah Brian. Ketika melihat kakeknya, bocah gemuk itu sontak bersemangat. Ketika ingin berbicara, dia malah tiba-tiba ditampar. Plak! Suara tamparan yang jelas terdengar. Pria itu amat terkejut. Kakeknya mengabaikannya, lalu berjalan cepat ke depan Priska. Dia memberikan salam hormat dan berbicara dengan suara gemetar, "Nona Priska." Dia bahkan langsung berlutut. Keluarga Wang memiliki sedikit kekuatan di kota Baiyun, tetapi di hadapan keluarga Suanyuan, mereka benar-benar rendah. Hanya saja, wanita itu sama sekali tak memedulikan mereka. Tatapannya selalu tertuju pada batu tersebut. Sorot matanya penuh dengan kejutan dan ketidakpercayaan. Kini, dia sungguh luar biasa terkejut. Batu Dewi Nuwa. Itu adalah salah satu dari 10 senjata Senlowata. Batu ini telah hilang selama ribuan tahun. Dia tak pernah menyangka akan melihatnya di sini, apalagi batu itu akan diberikan sebagai hadiah ulang tahun. Itu adalah batu yang begitu luar biasa. Priska melihat ke arahnya dengan ekspresi yang sangat serius. Dia berucap, Tuan Sander, apa kamu tahu apa ini?" Pria itu mengangguk seraya menjawab, "Aku tahu." Ekspresi Priska berubah menjadi rumit. "Sudah tahu, kamu masih memberikannya." Sander malah sedikit tersenyum tanpa merespons. Kini, pandangan semua orang di sana juga tertuju pada batu Dewi Nuwa. Orang sebodoh apapun juga tahu bahwa batu ini tak biasa. Mana mungkin barang biasa dapat membuat nona muda keluarga Suanyun kehilangan kendali. Sayangnya, selain dia, tidak ada seorang pun di kediaman yang mengenal benda ini. Suzy meliriknya, lalu menatap batu Dewi Nuwa di tangannya. Dia juga sangat penasaran. Dia tahu bahwa jika bisa membuat Priska begitu tidak terkendali, batu ini pasti istimewa. Tentunya, selama diberikan oleh Sander, dia akan menyukainya. Suzy melirik pria di sampingnya dan merasa sangat senang di dalam hatinya. Tatapannya penuh dengan kasih sayang. Kini, Priska tiba-tiba berucap, Tuan Sander." Sander melihat ke arah wanita itu. Priska sedikit ragu, lalu berucap, "Setengah bulan lagi ulang tahunku." Semua orang terdiam. Sander juga kebingungan. Priska menatapnya dan mengulangi, "Sungguhan, kamu harus datang." Sander benar-benar kebingungan. Di sisi lain, Suzy melirik wanita itu dengan waspada. Priska terkesan agak aneh. Mendengar kata-kata wanita itu, semua orang di sana saling menatap. Mereka sangat terkejut. Kini, mereka baru menyadari bahwa sikap nona keluarga Suanyuan terhadap pria di depannya sangat tidak biasa. Itu sebabnya, lebih banyak orang menjadi penasaran dengan identitas sebenarnya dari Sander. Di sisi lain, Mary menatap Sander di samping. Asal-usul pria di depannya lebih istimewa dari yang dia bayangkan. Tepat pada saat ini, Tristan yang berlutut di lantai tiba-tiba gemetar. "Nona Priska." Priska meliriknya dengan alis sedikit berkerut. Ketika hendak berbicara, sepertinya dia teringat sesuatu. Dia tiba-tiba menatap Sander seraya berujar, "Sander, keluarga Wang dan kamu." Sander melirik Brian dan kakeknya seraya berucap, "Sudah ada beberapa perselisihan di antara kami." Priska agak mengangguk, lalu berbalik ke arah pria tua itu. "Dalam sehari, biarkan keluarga Wang menghilang dari kota Baiyun." Begitu mendengar ucapan Priska, wajah Tristan tiba-tiba berubah menjadi pucat. Dia segera terkulai lemas di lantai. Di tengah-tengah kerumunan, ekspresi semua orang menjadi kompleks. Satu kalimat saja sudah menentukan hidup dan mati sebuah keluarga. Itulah kekuatan keluarga Suanyuan. Tanpa perlu bertindak sendiri, banyak orang akan datang untuk menghancurkan keluarga Wang. Apalagi, keluarga Wang sendiri bukan keluarga baik-baik. Mereka berurusan dengan dunia hitam. Jadi, menyingkirkan kekuatan semacam ini sebenarnya tidak sulit. Kurnia melirik ke arah Sander, lalu menatap Tristan sambil melambaikan tangan. "Usir mereka." Dua pengawal segera datang dan membawa mereka pergi. Kurnia pun melihat ke arah Sander dan Priska lagi, lalu berucap sambil tersenyum, "Silakan duduk."
Pandangannya tertuju pada Priska. Sementara itu, wanita itu malah melihat ke arah Sander. "Tuan Sander, silakan." Pupil mata Kurnia tiba-tiba menyusut. Dia sontak memahami semuanya pada saat itu. Dia sudah tahu alasan Priska menghargai keluarga Su. Semua ini karena Sander. Kurnia berbalik ke arah pria itu dan tercengang. Siapa sebenarnya pria ini? Bagaimana bisa dia membuat nona muda keluarga Suanyuan seperti itu? Sander tampak mengangguk. Oke. Dia memang sudah lapar juga. Setelah mereka duduk, Sander duduk di sebelah Priska, sementara Suzy tidak bisa duduk. Dia adalah pusat perhatian hari ini. Ada banyak hal yang harus dia lakukan. Hanya saja, tidak ada yang menyentuh makanan ketika hidangan tiba. Sander melirik orang-orang di sana, lalu bertanya, "Kenapa kalian tidak makan?" Orang-orang melihat ke arah Sander, tetapi tidak ada yang berbicara. Siapa yang akan makan kalau dia belum menyentuh makanan? Pada saat itu, Priska berucap, "Ayo, kita makan bersama." Usai berucap demikian, wanita itu memegang sumpit dan mengambil sepotong daging ke mangkuknya. Sebab, sulit baginya untuk makan menggunakan cadar. Sander tidak terlalu memikirkannya dan mulai makan. Setelah tiba di Bima Sakti, dia menemukan bahwa makanan di sini bukan hanya enak, tetapi juga beragam. Itu jauh lebih baik daripada makanan di alam semesta Guansuan. Tentunya, alasan utamanya adalah karena para kultivator di alam semesta Guansuan pada dasarnya tidak perlu makan, jadi tidak ada yang bersedia menghabiskan banyak waktu untuk mempersiapkan makanan. Selama seluruh acara, hanya Sander yang makan dengan serius, sementara yang lainnya datang ke sini untuk berkenalan dan membangun hubungan. Banyak orang melirik ke arah Sander dan Priska. Mereka ingin berkenalan, tetapi tidak berani. Di sisi lain, wanita bertato di sebelah Mary juga menatap Sander dengan penuh ketakutan. Pada hari itu, dia benar-benar sudah trauma karena Sander. Di sebelah Sander, pandangan Priska selalu tertuju pada dirinya. Harus diakui bahwa wanita itu benar-benar penasaran dengan Sander. Batu Dewi Nuwa, salah satu dari 10 senjata Senlowata, kenapa bisa ada di tangan Sander? Yang lebih penting, Sander bahkan bersedia memberikannya sebagai hadiah. Ini terlalu murah hati. Dia bahkan sedikit cemburu. Kini, setelah Suzy mengucapkan beberapa kata sambutan, kue ulang tahun besar perlahan didorong masuk di hadapan semua orang. Suzy berjalan ke depan kue ulang tahun itu, di mana ada 3 lilin yang menyala. Dia perlu membuat keinginan. Suzy tampaknya memikirkan sesuatu. Dia tiba-tiba melihat Sander di kejauhan. Ketika dia melihat Sander sedang makan dengan serius, dia tersenyum dengan manis. Kemudian, wanita itu menutup kedua matanya perlahan dan mulai membuat harapan. Setelah sekian lama, Suzy membuka matanya dan meniup semua lilin. Di antara kerumunan, orang-orang bertepuk tangan. Suzy ingin pergi menemui Sander, tetapi dihentikan oleh Kurnia. Kakeknya berbicara dengan suara rendah, "Nak, hari ini kamu harus berkenalan dengan beberapa orang bersamaku." Berkat Priska, orang-orang yang datang hari ini sangat memperhatikan keluarga Su, bahkan ada upaya untuk memenangkan hati mereka. Pada saat ini, sebagai pewaris keluarga Su, Suzy tentu harus menanganinya. Tentu saja, dia sebenarnya tidak perlu memperhatikan orang lain. Hanya dengan berbicara sedikit dengan orang lain, itu sudah cukup menghargai mereka. Di meja makan, Sander masih asyik makan. Hal ini membuat orang lain merasa sedikit canggung. Akibat Priska, mereka tidak berani menyentuh makanan. Jadi, mereka hanya bisa melihat Sander makan. Pada saat itu, Sander tiba-tiba mengambil lobster. Hanya saja, ketika melihat lobster di depannya, dia kebingungan. Bagaimana cara makannya? Dia tidak pernah makan ini sebelumnya. Di sampingnya, Priska tiba-tiba bertanya, "Tuan Sander, kamu belum pernah makan lobster?" Sander mengangguk dan berbicara dengan jujur, "Aku pernah makan naga, tapi belum pernah makan lobster." Pernah makan naga. Begitu mendengar kata-kata Sander, semua orang di sana menggeleng diam-diam.
Pemuda ini benar-benar jago berbual. Hanya saja, karena Priska ada di sana, tidak ada yang berani membongkar kebohongan Sander. Priska melirik pria itu sambil tersenyum sedikit. Dia tidak mempermasalahkan kata-kata Sander. Sebaliknya, dia menganggap pria itu hanya bercanda. Naga. Itu adalah makhluk legendaris. Pada saat itu, Priska tiba-tiba mengambil lobster dan mulai mengupasnya. Setelah dikupas, dia meletakkannya di mangkuk Sander seraya berucap, "Tuan Sander, silakan dicoba." Melihat adegan ini, semua orang di meja itu terperangah. Priska sendiri yang mengupas lobster. Buset. Bahkan, Mary juga sangat terkejut sekarang. Jika sebelumnya Priska hanya menghormati Sander, kini itu bukan hanya penghormatan, melainkan penyanjungan. Penyanjungan. Mary melihat pria di depannya dengan sangat terkejut. Anggota keluarga Suanyuan bisa-bisanya menyanjung orang lain. Bagaimana mungkin? Sander juga agak terkejut. Dia ragu sejenak, lalu berucap, "Nona Priska, aku jadi agak merasa tidak enak karena kamu begini." Priska berucap sambil tersenyum, dibandingkan dengan kebaikan yang diberikan Tuan Sander, ini hanya sesuatu yang kecil. Teknik bela diri dan ilmu pedang yang diberikan Sander tidak hanya bisa mengubah nasibnya, tetapi juga bisa mengubah nasib seluruh keluarga Suanyuan. Mengupas satu lobster bahkan tidak bisa dianggap hal kecil. Sander berujar seraya tersenyum, "Kita adalah teman, tidak perlu sungkan." Teman. Di balik cadarnya, Priska tersenyum lembut. Sander menggigit daging lobster itu, rasanya lembut dan lezat. Dia sangat menyukainya. Melihat ekspresi Sander, Priska tersenyum sedikit, kemudian secara sukarela mengupas lobster lainnya untuknya. Semua orang di meja hanya bisa menatap keduanya. Yang satu mengupas, sementara yang satu makan. Priska tidak peduli dengan pandangan orang lain. Mengupas satu lobster saja tidak cukup. Mengingat kedermawanan Sander padanya, bahkan mengupas 10.000 lobster pun tidak terlalu berlebihan. Kala itu, seorang wanita tiba-tiba berjalan ke samping Sander. Ketika Sander melihat sosok yang datang, dia langsung terpaku. "Nona Yunita." Bersambung.